Fakultas Hukum Universitas Profesor Hadzali Nesa, kelas reguler A Malang, semester 5, dalam mata kuliah Peradilan Agama, Peradilan Acara Hukum Agama. Perkenalkan, nama saya Albert Satyajaya sebagai Ketua Majelis di Persidangan Pengadilan Agama. Silakan Anda. NPM 19010052. Saya Devatika Putri Ramadanti sebagai saksi dari tergugat NPM 19010087. Saya Puput Mercy Astuti dari NPM 19010030 dari saksi pihak penggugat. Baiklah, saya Asma Kriwasa Putri, NPM 19010032 sebagai kuasa hukum tergugat. Nama saya Ranarius Merlian, NPM 19010088 sebagai panitra. Perkenalkan, nama saya Lili Alfiani, NPM 19010096. Saya sebagai hakim mediator. Perkenalkan, nama saya Sarah Timbulan, NPM 19010112 sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Dewi Salmen, NPM 190102 sebagai tergugat. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan, saya NPM 19010097. Saya sebagai hakim anggota 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Doni Ramadhani, NPM 19010213. Saya sebagai saksi dari pihak tergugat. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Marganda Senturi, NPM 19010238. Saya sebagai hakim anggota 2. Perkenalkan, nama saya Rahman Fitra, NPM 19010046. Saya saksi dari penggugat. Nama Holil Rahman, NPM 19010040 sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat. Demikianlah rangkaian acara peradilan agama Fakultas Hukum Universitas Profesor Dr. Hajairi tahun 19 semester 5. Terima kasih. Penggugat dan tergugat silakan memasuki ruangan persidangan. Para hadirin dimohon berdiri. Yang mulia memasuki ruangan persidangan. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, kita mulai. Sidang register dengan perkara nomor 01 antara Seranti Bulan terhadap Ferry Salmen pada hari ini tanggal 3 Desember 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan Panitra untuk bacakan alat tertib persidangan. Peradilan Agama Provinsi Bengkulu. Tata tertib persidangan adjudikasi 1. Pemohon dan atau kuasa pemohon dan atau kuasa saksi ahli dan pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Komisioner Peradilan Agama Provinsi Bengkulu dan seterusnya. Baik, terima kasih dari Panitra telah membacakan tata tertib persidangan. Jadi untuk para pihak dari penggugat dan tergugat untuk mematuhi seluruh aturan yang sudah dibacakan tadi dari Panitra.
Selanjutnya kami akan memeriksa kehadiran para penggugat dan tergugat. Dari penggugat, saudari Seranti Bulan Ibu ya, sendiri ya, bersama kuasa. Kuasa siapa namanya Bapak? Yang bersama kuasanya yang mulia Khairul Rahman SHMH. Baik, Bapak sudah menyelesaikan dari advokat ya? Iya yang mulia. Baik. Kemudian dari pihak tergugat, Bapak dari Selmen hadir langsung Bapak ya, beserta dengan kuasa ya. Ya. Ibu siapa namanya? Yang mulia, saya kuasa hukum dari Salmen. Saya Azmi Nurifasa Putri, SHM. Selesai advokatnya sudah jadi ya? Ya. Baik. Jadi untuk tahap berikutnya sudah kami periksa bahwa kehadiran dari penggugat dan tergugat hadir langsung. Untuk itu kita akan memeriksa kelengkapan legal standingnya dari penggugat dan tergugat. Untuk itu silakan dari hakim anggota satu untuk melakukan pemeriksaan. Silakan. Baiklah, terima kasih Ketua. Untuk tergugat dan penggugat bisa maju ke depan untuk menunjukkan surat advokat dan legalitasnya, identitasnya juga. Silakan maju ke depan. Ya, baiklah. Bentar, saya mau lihat dulu. Oh, yang ini KTP-nya ada ya? Ada. Oh, lengkap. Coba cek yang hakim anggota satu. Surat ini kuasa mungkin belum? Kuasanya, advokatnya, Yang ibu ini belum? Saya. advokatnya sah. Saya. Sah. Oh. Yang dari ini Bapak. KTP ada Pak? Oh, udah ya. Sah. Betul. Baik. Baiklah, untuk tergugat dan penggugat, tolong kembali ke tempat. Oh, jadi dari kelengkapan legal standing dari penggugat dan tergugat sudah kami periksa dari hakim anggota satu bahwa legal standing sudah terpenuhi, baik itu kuasa maupun dari penggugat, kuasa penggugat dan tergugat sudah terpenuhi. Jadi untuk selanjutnya kita akan memeriksa surat kelengkapan permohonan untuk perkara perceraian di pengadilan agama. Untuk itu silakan dari hakim anggota 2 untuk membantu pemeriksaan. Silakan. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Dan untuk penggugat dan tergugat dan beserta kuasa hukum boleh menyerahkan berkas-berkas gugatan dan berkas-berkas pendukung lainnya. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan dokumen. Silakan. Ya, baiklah. Bentar, saya mau lihat dulu. Oh, yang ini KTP-nya ada ya? Ada. Oh, lengkap. Coba cek yang hakim anggota satu. Surat ini kuasa mungkin belum? Kuasanya, advokatnya, Yang ibu ini belum? Saya. advokatnya sah. Saya. Sah. Oh. Yang dari ini Bapak. KTP ada Pak? Oh, udah ya. Sah. Betul. Baik. Baiklah, untuk tergugat dan penggugat, tolong kembali ke tempat. Oh, jadi dari kelengkapan legal standing dari penggugat dan tergugat sudah kami periksa dari hakim anggota satu bahwa legal standing sudah terpenuhi, baik itu kuasa maupun dari penggugat, kuasa penggugat dan tergugat sudah terpenuhi. Jadi untuk selanjutnya kita akan memeriksa surat kelengkapan permohonan untuk perkara perceraian di pengadilan agama. Untuk itu silakan dari hakim anggota 2 untuk membantu pemeriksaan. Silakan. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Dan untuk penggugat dan tergugat dan beserta kuasa hukum boleh menyerahkan berkas-berkas gugatan dan berkas-berkas pendukung lainnya. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan dokumen. Silakan Bapak ikut maju ke depan ke hakim anggota 2. Saya periksa dulu ya berkasnya dari penggugat dan tergugat. Oke, berkasnya sudah lengkap. Dipersilakan untuk kembali. Baik, Hakim Ketua, berkas dari penggugat dan tergugat sudah lengkap semua.
Terima kasih dari hakim anggota 2 bahwa surat permohonan untuk melakukan gugatan perceraian di kantor pengadilan agama sudah diperiksa dan terpenuhi, baik dari legal standing-nya sudah terpenuhi semua. Jadi sesuai dengan peraturan dari Kementerian Agama tentang pengadilan agama di Provinsi Bengkulu, bahwa kita tetap mendahulukan proses mediasi, itu sifatnya sukarela. Jadi penggugat dan tergugat, harapan kami dari majelis tetap juga mendahulukan kalau bisa rujuk kembali loh Pak ya Ibu ya, karena banyak yang dikorbankan bila terjadi perceraian seperti itu. Jadi berdasarkan surat keputusan dari Ketua Pengadilan Agama Bengkulu nomor 040 tahun 2021, kami menunjuk saudari Heni Alfiani sebagai hakim mediator dalam proses ini. Nanti silakan dari penggugat dan tergugat serta kuasanya untuk masuk ke ruangan yang sudah disiapkan. Apapun hasilnya kami menerima dari hakim mediator nanti setelah ini. Jadi kalau misalnya seumpamanya tidak tercapai kesepakatan bahwa mediasi gagal, nanti akan lanjut di proses mediasi. Baik Bapak, dari hakim 1 dan 2 apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Kemudian dari pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya yang mau ditanyakan? Cukup. Ya. Cukup ya? Cukup ya. Baik, untuk itu nanti kami dari majelis hakim akan menunggu proses mediasi selanjutnya apakah berhasil ataupun gagal seperti itu. Baik, sidang 01 dengan perkara antara Saranti Bolan dengan Derry Selmen pada hari ini tanggal 3 Desember 2021 dinyatakan ditutup dan untuk menunggu proses selanjutnya. Para hadirin, silakan berdiri. Yang mulia meninggalkan ruangan persidangan. Para hadirin, silakan duduk kembali. Kita akan melakukan mediasi selanjutnya. Di ruangan mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap mediasi. Baik para pihak, penggugat dan tergugat, kami sampaikan bahwasanya apakah dalam melakukan menyelesaikan permasalahan harus melakukan perceraian. Jangan sampai anak yang menjadi korban keegoisan orang tua. Kami selaku hakim mediator menyarankan jangan berpisah atau bercerai. Apa alasan Ibu Saranti Bolan ingin mengajukan gugatan perceraian? Baik, terima kasih pada Ibu Mediator. Di sini saya selaku penggugat ingin menggugat cerai suami saya karena saya sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga ini, Bu. Karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu suami saya telah melakukan tindakan kekerasan kepada saya beberapa tahun terakhir. Kemudian dia juga telah melakukan perselingkuhan dan juga dia tidak memberikan saya dan anak saya nafkah selama lebih 2 tahun. Apakah benar yang dituduhkan oleh penggugat benar adanya perbuatan tersebut? Baik hakim mediator, saya sangat membantah tuduhan istri saya terhadap tindakan KDRT, selingkuh. Saya selalu memberi nafkah ya. Mungkin itu aja Ibu Mediator. Menambahkan sedikit Ibu Hakim Mediator untuk pernyataan dari Ibu Saranti, istrinya dari Pak Derry. Mungkin pernyataan yang diberikan dari Pak Derry pada saya, dia tidak pernah melakukan perselingkuhan ataupun tidak memberi nafkah. Apabila dikatakan sampai 2 tahun tidak pernah diberikan nafkah, itu karena Ibu Saranti Bolan sendiri yang memilih untuk berpisah atau meninggalkan rumah dari Pak Derry, sehingga apabila dikatakan tidak memberikan nafkah lahir ataupun batin itu tidak benar. Baik hakim mediator, kalau saya menyangkal itu dalam tuduhan kami itu memang benar adanya. Jadi makanya kami bersama klien saya menggugat Pak Derry ini pengadilan karena posisinya ini sudah melampaui batas dalam keadaan rumah tangga. Jadi intinya Ibu Saranti ini berpisah. Jadi mohon mediator kami nanti ke
persidangan adalah untuk diperjelas nanti putusannya oleh majelis hakim. Baik, tahap mediasi dinyatakan gagal. Mungkin itu saja tahap mediasi kita. Karena dinyatakan gagal, nanti lanjut ke tahap persidangan. Baik, itulah yang saya inginkan hakim mediator. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggugat dan tergugat silakan memasuki ruang persidangan lagi. Para hadirin dimohonkan untuk berdiri. Yang mulia mau memasuki ruangan persidangan. Hadirin, disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai lagi. Silakan yang mic-nya untuk di tergugat. Jadi kurang memadai. Baik, terima kasih Pak Putra. Baik Bapak Ibu sekalian, para pihak kita menyaksikan perkara ini. Sidang register dalam perkara 01 antara Seranti Bulan terhadap Ferry Shelman pada hari ini tanggal 3 Desember 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik penggugat dan tergugat, jadi berdasarkan laporan dari saudari hakim mediator Ibu Eni Alfiani bahwa proses mediasi dinyatakan gagal antara kedua belah pihak, menyatakan belum ada sepakat dalam proses mediasi. Jadi untuk tahap selanjutnya kami dari hakim majelis akan melakukan adjudikasi persidangan selanjutnya, akan memeriksa lebih jauh bagaimana kronologi kemudian perkara sampai ke pengadilan tinggi agama. Jadi dari pihak penggugat saya akan bertanya dulu kepada penggugat Ibu Seranti Bulan. Ibu sudah menikah berapa tahun Ibu? Halo, Ibu sudah menikah? Iya. Iya. Sudah menikah berapa lama? Sudah kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Anak berapa sekarang? Sekarang 2. 2 ya. Betul Pak Dery itu suami Ibu? Iya. Betul ya. Jadi sampai di sini ada konflik ya dari gugatan. Itu masalah apa Bu sebenarnya? Masalahnya banyak Pak. Salah satunya yaitu KDRT, kekerasan. Suami saya telah melakukan tindakan kekerasan selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Kemudian dia juga telah berselingkuh. Kemudian untuk nafkah juga jarang diberi. Nafkah apa itu? Nafkah batin atau Nafkah lahir dan batin. Lahir dan batin ya. Oh, jadi ini hakim 1 dan hakim 2. Jadi seperti kita dengar bahwa Ibu Seranti Bulan ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada RT. Kemudian diduga Pak Dery ini selingkuh. Ada wanita idaman lain, disingkat Will. Nama bahasa kerennya Will. Wanita idaman lain. Nah, kemudian tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Ya bagaimana mau memberikan nafkah lahir batin kalau jarang di rumah ya seperti itu ya. Jadi saya bertanya kepada Pak Dery sebagai tergugat, apakah betul yang disampaikan dari Ibu Seranti Bulan itu? Silakan Pak. Baik yang mulia. Silakan Bapak jawab aja. Jawab aja dulu yang itu. Betul atau tidak? Saya membantah yang mulia, itu tidak betul. Tidak betul ya. Ya. Tapi Bapak jarang di rumah, kenapa tidak betul Bapak? Karena orang rumah saya nggak mau serumah dengan saya ini. Oh itu. Mungkin Bapak ada kelemahan atau kekurangan seperti itu. Bagaimana kalau menurut kuasa? Apakah betul yang diceritakan oleh Ibu itu berdasarkan dari yang waktu pada saat Ibu
menerima surat kuasa. Silakan. Ya, yang mulia, sebelumnya berdasarkan pernyataan dari tergugat adanya sebelumnya berarti ada 3 poin keluhan dari penggugat yang mulia. KADRT yang selama kurang lebih 2 tahun. Itu sudah dikatakan sendiri bahwa selama 2 tahun itu memang sudah tidak serumah yang mulia. Oh, tidak serumah. Itu memang sudah tidak serumah. Dan kemudian berselingkuh. Adapun kalau berselingkuh itu harusnya diberikan bukti-bukti agar berselingkuh itu memang betul adanya. Kemudian nafkah jarang diberi baik lahir maupun batin. Itu artinya apabila dari lahir tergugat ini dari pernyataan yang diberikan kepada saya, dia bilang bahwa nafkah yang diberikan itu lebih ke anaknya karena memang saudari Ibu Serati itu sebagai penggugat meminta kalau memang menurut dia nggak diberi nafkah lahir itu kenapa tidak selama 7 tahun, kenapa baru sekarang bilang? Karena memang menurut tergugat ini Ibu Seranti meminta di luar kemampuan dari penggugat. Nah, selama ini yang diberikan apa itu kepada anaknya karena Ibu Seranti memang jarang bertemu sama kurang lebih 2 tahun. Adapun nafkah batin yang pasti bagaimana ingin diberikan nafkah batin jika memang selama kurang lebih 2 tahun memang sudah tidak serumah. Nggak bisa dari jauh, transfer nggak bisa. Itu yang ya, itu silakan. Masih disampaikan yang yang dibilang terhadap kuasa hukum dari pihak tergugat itu semuanya tidak benar yang ada. Alasannya apa? Alasannya itu kami masih serumah yang mulia. Cuman sering pulang, cuma memang tidak selayaknya suami istri begitulah. Mungkin atau dari pihak tergugat ini atau suami dari klien saya ini mungkin sudah tidak mau atau bagaimana, mungkin tidak bisa menjelaskan kan, kurang lebih itu yang mulia. Baik, jadi dari yang disampaikan dari pihak tergugat maupun penggugat sudah saya tangkap sebagian. Cuma kalau di dalam KDRT itu kan pasti ada bukti fisik seperti itu ya, ya. Ya betul. Fisik, kekerasan itu seperti apa? Apakah mendorong ataupun memukul seperti apa? Apakah ada cacat di dalam tubuh seperti itu kan? Jadi mungkin kita harus kaji lebih dalam lagi seperti apa? Apakah pernah ibu melapor kalau memang ada kekerasan dalam rumah tangga, melapor ke kepolisian ataupun ditengahi dari pihak keluarga seperti itu? Nah, sebentar Bapak dari kuasa. Mungkin dari hakim 1 atau hakim 2, hakim 1 dulu mungkin untuk menggali lebih dalam. Silakan Bapak. Baik, Ketua. Jadi untuk menggugat itu kan sudah dibilang KDRT selama 2 tahun. Bagian mana tempat kekerasan KDRT itu? Coba dipaparkan. Di bagian mana? Yang diizin hakim anggota 1 terkait kekerasan tersebut itu terhadap klien saya itu banyak terjadi terhadap pukulan-pukulan, yaitu benda tumpul gitu. Berapa kali? Yang diceritakan klien saya itu sering, mungkin hampir tiap hari. Suami atau tergugat ini sering melakukan, dia terbantah gitulah kurang lebih. Pukulan saya atau pukulan keras? Ya harus jelas kan? Harus jelas. Ya. Pukulan keras ya. Pukulan keras. Oh, jadi sudah kalau itu kan ada forensik visum, sudah divisum kan? Sebelumnya kami sudah ke rumah sakit untuk visum. Makanya kami mohon gugatan tersebut, mungkin dari klien kami sudah ditahan atau bagaimana, itu kurang lebihnya. Apakah tidak kasihan udah 2 anak atau bisa kembali untuk puasa? Tadi sudah dimediasi. Mungkin pada prinsipnya majelis itu tidak terpisah. Mungkin apa boleh buat namanya hubungan suami istri
miskin itu pasti ada batas-batasannya kan, dan itu sudah di luar batas majelis anggota. Kurang lebih seperti itu. Mohon izin, hakim ketua izin bertanya. Sebentar, oke. Apa sudah cukup? Hakim anggota Cukup ketua. Silakan hakim anggota. Saya hakim anggota 2 izin bertanya kepada penggugat. Tadi di pihak kuasa hukum dari penggugat ada laporan KDRT. Ya. Apakah pernah melapor ke aparat setempat atau melalui proses hukum? Agak keras lagi ngomongnya, agak keras. Terus saja. Apakah pernah dari kasus KDRT-nya pernah melapor ke aparat hukum atau ke FT atau ke Polisian maksudnya. polisian gitu? Sampai saat ini belum hakim anggota. Jadi belum ada laporan ya ke pihak berwenang. Kami belum melapor. Belum lapor. Jadi langsung mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Tapi sebelumnya itu sudah bermusyawarah dengan pihak keluarga semuanya itu dan diputuskan secara mufakat itu memang tidak bisa bersatu lagi Jadi sudah melalui proses kekeluargaan ya? Ya. Jadi sudah keputusan dari pihak keluarga kedua pihak sudah tidak mau merujuk lagi. Ya. Maaf yang mulia ingin menjelaskan. Kalau dari pihak tergugat masih ada. Sebentar. Hakim anggota 2 ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup. Cukup ya. Silakan yang dari kuasa tergugat. Baik yang mulia, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa dikatakan dari kuasa hukum penggugat itu sudah ada upaya dari kedua belah pihak keluarga. Itu tidak benar karena dari pihak tergugat atau dari bapak dirinya itu masih ada upaya untuk kembali karena dia memang memikirkan 2 anaknya. Kemudian untuk KDRT, hasil visum yang diberikan itu menurut Pak Dery sebenarnya bukan kekerasan yang sengaja, tetapi memang ada picu atau penggugat itu memang membuat hal itu ketidaksengajaan. Jadi kalau ketidaksengajaan karena emang namanya lagi emosi, dua belah pihaknya emosi, tetapi memang di bagian penggugat yang tergugat ini tidak sengaja mendorong ataupun permasalahan rumah tangga. Bella yang tergugat atau ada sangkaan penggugat? Baik, instruksi yang mulia dari samping bahwa yang dikatakan kuasa dari Bapak Dery atau Ibu asli dari kuasa ya maksudnya itu memang membantah. Dari segi bantahannya itu kita ada buktinya majelis yang mulia, ada bukti-bukti dan saksi yang kami sudah persiapkan sebelumnya. Mohon dipertimbangkan sekali lagi yang mulia majelis. Terima kasih. Baik, dari penggugat dan tergugat saya sudah mendengar baik pun digali dari hakim 1 dan hakim 2 bahwa menurut dari penggugat itu ada kekerasan ya, ada bukti otentik forensik seperti itu. Iya. Bukti kekerasan. Jadi tapi di dalam pengadilan agama kami juga kalau yang forensik itu bentuknya mungkin lapornya ke pidana, larinya ke pidana seperti itu. Tapi kalau di dalam pengadilan agama kita tidak ada pidananya karena kita merujuk untuk penyelesaian tentang sengketa perceraian seperti itu. Itu sebagian dari alasan dari penggugat untuk perceraian sepertinya. Cuma kami di dalam pengadilan agama kita tetap mendorong, tidak mau sepertinya kami kurang juga sepakat kalau misalnya terjadi perceraian karena panjang urusan terhadap anak-anak nanti seperti itu. Karena pernikahan sudah 7 tahun Bapak ya, sudah 7 tahun dan juga anak udah 2. Jadi di sini kita tidak bisa juga memutar-mutar balikan fakta seperti yang disampaikan dari pihak tergugat bahwa itu tidak benar. Kadang-kadang dorongan saya akan tetapi dibentur-benturkan ke dinding seolah-olah luka seperti itu ya.
Jadi kadang-kadang seperti itu pernah terjadi. Nah makanya nanti kami dari hakim mau minta kalau memang betul ada bukti forensik betul-betul untuk menyakitkan, tapi kalau pengakuan dari pihak suami itu tidak benar seperti itu. Nah nanti kita minta hadirkan saksi ya dari bapak kuasa ya, hadirkan saksi atas nama siapa kalau dari bapak? Atas nama Bapak Rahmat dan Ibu Puput. Oh, sudah dipanggil ya, sudah hadir di sini ya? Sudah kami siapkan. Kalau dari pihak termohon apakah hadirkan saksi juga? Iya yang mulia, kami menghadirkan 2 saksi juga. Siapa atas nama? Atas nama Ibu Reva sama Bapak Doni. Oh iya. Jadi kita panggil satu-satu, kebetulan di sini lagi COVID-19, mungkin tidak bisa rame. Kita panggil satu, terus kemudian bergantian baru satu lagi. Izin hakim ketua, silakan. Sedikit lagi memberi informasi dari tergugat. Dari sini ada poin yang menurut saya ada poin nafkah lahir dan batin. Tadi kan disebutkan. Di sini saya mau bertanya, ada poin permintaan lebih. Maksudnya permintaan lebih nafkah lahir yang disebutkan. Boleh disebutkan apa yang diminta sampai dibilang itu lebih? Maksudnya bentuk uang kali ya? bentuk uang atau bentuk lahir batin yang berlebih yang tidak sanggup dipenuhi oleh tergugat dari Bapak Dewi. Coba Pak Dewinya kita dengar dari sang suami ya. Ya. Soalnya ini agak ini ya. Tadi kuasa itu semua Pak lebih. izin waktu anggota 2 mungkin berbentuk uang sama benda gitu ya. Benda apa Pak? Benda yang besar apa seperti apa? Ya Pak. Perhiasan atau aksesoris Harta gitu Pak. Ya. Dapur. Instruksi yang mulia. Silakan Pak. Itu tadi kan dibilang kan tidak memberikan nafkah lahir batin. Itu Anda tidak pulang atau gimana? Sebenarnya saya pulang, cuman istri saya tidak Menerima gitu. tidak mengizinkan saya di rumah gitu kan. Kalau penggugat itu alasannya gimana dari penggugat tadi? Dia tidak boleh di rumah itu apa jarang mandi misal ataupun sering marah-marah misal Emosional. Mungkin yang ibu yang seranti bulannya apa? Oh, ya. Biar dengar suaranya. Iya baik, terima kasih. Kenapa alasan saya nggak menerima suami saya pulang? Percuma pulang Pak, kalau misalnya pulang bawa minuman. Mabuk gitu Iya mabuk, judi juga Pak. Saya terima jadi saya usir. Pulang larut malam gitu. Itu udah berapa tahun atau berapa bulan nggak pulang? Bang Toi, nggak pulang. Kurang lebih 5 bulan terakhir kalau untuk yang jarang pulang. Jarang pulang ya? Jarang pulang. Parah itu parah. Baik, jadi biar lengkapnya nanti kita dengarkan dulu transaksi ya. Ya. Coba saya minta daftar dari Bapak. Panitra, Bapak. Saya panggil dulu saksi satu dari penggugat atas nama saya panggil yang dari penggugat siapa saksi tadi? Rahmat, Pak Rahmat itu sebagai tetangga dekat. Kalau Ibu Puput itu teman dekat. Ya, sering ke rumah. Saya panggil yang pertama dari saksi penggugat atas nama Rahmat Alvindra, silakan Bapak. Maju ke depan. Kita dengar keterangan dari saksi penggugat dulu ya. Baik, Bapak namanya siapa Bapak? Rahmat Alvindra. Rahmat Alvindra, tinggal di Pagadewa ya, dekat rumah Ibu Seranti Bulan ya? Iya. Ya. Statusnya apa? Kawin atau duda atau janda? Kawin. Kawin ya. Jadi Bapak kalau ini betul ya, cukup.
Jadi Bapak disampaikan dari kuasa, Bapak tetangganya dari Desa Cibulan. Iya, iya. Jadi Bapak pernah dengar mereka itu ribut-ribut kalau siang atau malam? Keseringannya malam ini. Ribut. Oh, malam ribut. Bertengkar maksudnya. Bertengkar ya? Iya, iya. Malam-malam itu kan lain ributnya mungkin ya. Jadi bertengkar. Jadi mereka kalau malam-malam bertengkar. Jadi kalau cerita dari yang kita dengar bahwa suaminya ini pulang ke rumah marah-marah kemudian bawa minuman. Apa memang sering dia mabuk-mabuk kan kalau dengar dari rumah tetangga? Iya, betul ya. Oh, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan silakan, mungkin satu. Ada saksi. Satu. Pada saksi. Kan sebagai tetangga dekat tuh. Iya. Apakah Anda melihat secara langsung keributan yang terjadi atau mendengar dari orang-orang atau melihat terjadinya keributan? Saya tidak melihat secara langsung yang mulia, tapi saya mendengarkan dari rumah. Mendengar. Enggak, ributnya seperti apa? Lempar-lemparan, apa? Kayak gimana Nanti ributnya? suaranya seperti apa? Mati lampu, hidup lampunya, ribut-ributnya. Itu kurang jelas sih. Ya kan nggak jelas ya? Ya, jelas ibu malam itu apa? Dia ribut percekcokan dulu aja dia. Mungkin zaman corona ini kan keuangan agak susah. Mungkin Hakim dulu silakan. Tadi kan ini dari penggugat bilangnya suaminya sering mabuk. Dari Pak Alvindra ini sudah bertetangga berapa lama dengan penggugat dan tergugat? Sudah lama ya. Sudah dari awal mereka nikah. Iya. Terus ini awal sudah berapa lama Bapak pernah melihat Bapak diri ini mabuk-mabuk pulang malam atau sejak dari kapan? Baru-barunya atau sudah lama dan sering? Sekitaran 2 tahun. Mulai dari 2 tahun terakhir ya? Iya. Ya. Cukup ya yang saksi untuk saksi dari penggugat ya. Kita panggil dulu yang silakan Bapak kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih keterangannya. Jadi untuk berikutnya Dari saksi tergugat Ibu atas nama siapa Bu disiapkan? Kami menyiapkan atas nama Ibu Deva. Deva ya. Tadi cowok kita minta dari saksi tergugat kita panggil dulu cewek ya. Silakan. Iya, statusnya apa? Status dari Bu Erva terhadap si Biar ke dalam itu. Oke. Silakan Ibu dulu. Baik. Silakan Ibu pegang mic-nya. Sudah pas saya pegang mic-nya. Ibu namanya siapa itu? Iya, nama saya Deva. Deva. Statusnya menikah atau belum? Menikah. Sudah menikah. Ibu tetangganya dari Ibu saksi tergugat ya? Iya. Nah, Ibu apa hubungannya dengan Pak Dery? Sebenarnya saya teman, sahabat dari kedua belah pihak. Oh, memang ada hubungan ya antara kedua belah pihak. kedua pihak. Ibu kan kita dengar tadi permasalahannya bahwa sering KDRT, kemudian pulang malam mabuk-mabukan, kurang nafas, selingkuh ya gitu ya. Nah, jadi apakah yang mereka sampaikan ini apakah seperti apa Bu? Apakah betul atau tidak? Silakan Ibu. Dari cerita yang saya dengar dari kedua belah pihak, beberapa ada yang saling bersangkutan. Terus juga kalau dari pandangan saya, menurut saya kan si suami Ibu Santi ini dia bekerja memang sering lembur. Nah, sedangkan Ibu Santi ini seperti orang yang lebih sensitif. Oh, sensitif. Lanjut terus, silakan dalami. Jadi mereka berdua sering bercerita, memang sering bertengkar. Tapi di sebelah pihak si istri, menurut saya kurang bisa mengerti dari pihak suaminya. Keadaan suaminya. Keadaan suaminya kayak sepulang kerja.
kayak seperti terlalu menuntut dengan suaminya. Oh. Terlalu banyak menuntut. Mungkin banyak kredit kali Bu. Ini Ranti. Jadi suami kan gaji kecil, kredit banyak, susah. Cicilan banyak. Ada seperti itu kan? Iya. Oh jadi dari yang disampaikan dari saksi tergugat, oh seperti itu. Mungkin dari hakim satu silakan. Mungkin yang kedua. Tadi kan Ibu Berpa bilang sensitif. Oh iya. Kenapa Ibu Berpa lebih dekat sama Pak Diri? Itu kan tadi yang poin kedua itu perselingkuhan. Ya, saya di sini juga sebagai rekan kerja ya. Tapi kenapa Ibu Berpa lebih dalam mengenal Pak Diri? Enggak, Tahu semuanya. karena memang saya memang kenal dari sang suami, kenal sama istrinya. Pohon kecil ya. Kebetulan satu tempat kerja dan dekat dengan istrinya. Mereka saling bercerita satu sama lain. Si pihak istri terkadang menanyakan kondisi suami, masih ada pekerjaan tidak di kantor seperti itu. Jadi cukup yang mulia. Ya, silakan mungkin anggota dua. Kita mau berjalan. Cukup ya, cukup ya. Jadi begini, memang terkadang kalau banyak menuntut, kita belum tahu juga kan apakah ibu 100 bulan banyak kredit. Jadi selain suami, kadang-kadang kita harus mengukur kemampuan suami, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, tapi pengeluarannya jangan terlalu banyak, jadi tidak cukup. Nah, jadi makanya dari kita kan kedengar keterangan saksi. Cuma ini kan agak ngembang-ngembang ya Pak. Bahkan kalau disampaikan dari Ibu Saranti bahwa ada kekerasan seperti itu, kenyataannya kalau dari dengan keterangan saksi, berarti nggak ada dari keterangan saksi kan? Nggak ada tentang kekerasan tadi. Silakan Ibu kembali ke tempat. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kita dengar keterangan dari saksi penggugat Ibu Puput Meslin ya. Silakan Ibu. Silakan duduk. Ibu namanya siapa? Tolong diceritakan. Baik yang mulia, nama saya Puput. Puput apa? Puput Melati atau Puput siapa? Puput Medlin Astuti. Puput Medlin Astuti. Ibu statusnya apa? Janda, duda, menikah atau belum kawin? Status saya menikah. Menikah. Sudah punya anak berapa Ibu? Sudah satu yang mulia. Satu ya. Nama belum ya? Belum, masih belum. Jadi saya mau tanya Ibu terkait masalah tentang sengketa atau perceraian ini. Ibu dengan 100 bulan ini kenal teman dekat atau tetangga atau teman kecil? Ibu dengan Baik yang mulia, saya teman dekat dari pihak penggugat dari sebelum dia menikah yang mulia. Dekatnya dekat apa? Dekat rumahnya apa dekat? Dekat sering juga berkunjung ke rumahnya karena tidak jauh dari rumah saya yang mulia. Memang teman akrab sih. Ya. Oh, teman akrab. Jadi kita kan dengar Ibu dari percakapan yang kita dengar tadi bahwa ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian suami suka mabuk-mabukan pulang malam dan ada selingkuhnya seperti itu. Jadi seperti apa kalau menurut Ibu yang Ibu ketahui tentang rumah tangga mereka? Silakan. Baik yang mulia, dari yang saya ketahui dari pihak istrinya sering bercerita kepada saya bahwa suaminya sering pulang malam, sering pulang mabuk-mabukan juga. Dia juga pernah memperlihatkan luka lebam dari tingkat kekerasan dari pihak suaminya juga yang mulia. Di kalau nggak salah dari tangan kanannya yang mulia, luka lebam dua buah. Oh, ada luka lebam? Iya yang mulia. Luka lebam ini itu makanya kita nanti baru cek. Luka lebam ini kan kita belum bisa pastikan ya. Soalnya apakah itu luka lebam kena pukulan, apakah terpleset di kamar mandi, ataukah terlalu semangat dalam ngobrol dengan suami, kita nggak tahu kan. Jadi kalau pernyataan dari saksi bahwa itu ada luka lebam, mau diperdalam saksi ini hakim saksi. Silakan kepada Ibu Puput. Ya yang mulia. Apakah Ibu Santi Bulan pernah bercerita tentang kecurigaan perselingkuhan dari Pak Dewi kepada Ibu Puput?
menjelaskan. Baik yang mulia, dari pihak istrinya dia juga sering bercerita bahwa suaminya kalau mau main handphone sebelumnya passwordnya tidak digunakan, tapi beberapa bulan belakangan ini passwordnya juga dipakai, untuk punya handphone juga susah. Kadang dia juga menyelinap kalau untuk menerima panggilan kayak gitu. Handphonenya juga dibawa ke kamar mandi yang mulia, sangat tertutup begitu yang mulia. Kita ya, menghindar ya. Menghindar, seperti tidak ingin memperlihatkan handphonenya kepada sang istri. Ada tanda itu selingkuh itu, mungkin video callan ke kamar mandi kali. Mungkin yang mulia. Cukup yang mulia. Silakan gitu. Baik yang mulia, terima kasih dari saksi penggugat Ibu Puput SD-nya. Iya yang mulia. Dari Ibu kan teman dekat lama dari Ibu Suranti Bulan. Jadi yang Ibu lihat pantau sampai saat ini bagaimana kondisi mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Baik yang mulia, kalau menurut saya sih anaknya sudah ditelantarkan yang mulia. Karena mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena si istri juga mencari nafkah, karena dia juga bercerita bahwa suaminya berapa tahun terakhir tidak pernah memberi nafkah untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk biaya sekolah anaknya begitu. Jadi dia bekerja sendiri gitu ya mulia. Jadi Ibu Suranti Bulan ini mencari nafkah sendiri. Iya yang mulia, betul. Oh, jadi dari Bapak Desa ini ke rumahnya untuk numpang tidur, numpang makan. Itu juga beberapa bulan sekali dia datang ke rumah, tidak sering. Cukup, silakan Ibu kembali ke tempat. Terima kasih keterangannya. Banyak ya. Selanjutnya kita dengarkan dari keterangan dari saksi dari tergugat atas nama siapa Ibu? Saksi yang berikutnya atas nama Pak Doni yang mulia. Silakan Bapak masuk ke dalam ruang persidangan. Ambil mic-nya. Silakan duduk. Bapak namanya siapa Bapak? Sampaikan. Jangan gugup Bapak. Nama Bapak siapa? Yang agak keras. Siapa? Doni Ramadhani. Doni Ramadhani. Ya. Bapak tinggal di mana? Tanah Patah, dekat dengan rumah dari Pak Dery dengan Ibu Suranti ya? Dekat ya? Status Bapak apa? Menikah. Anak? Baru 2. Bakal nambah berarti ya? Baik. Cukup ya? Jadi dari yang kita sampaikan, kita dengarkan bahwa kami minta keterangan Bapak terhadap dari saksi dari tergugat. Bagaimana menurut Bapak? Apakah betul yang disampaikan dari Ibu Suranti Bulan ada KDRT selingkuh kemudian tidak memberikan nafkah? Tanyakan tadi. Cukup. Ya sudah. Ini kerabat atau statusnya? Oh ya, Bapak sebagai apa dengan ini? Tangga. Oh tetangga. Itu tetangga. Oh dekat rumah ya. Oh sebagai tetangga. Jadi itu Bapak, coba Bapak ceritakan. Apakah betul ada KDRT selingkuh dan tidak memberi nafkah? Kalau itu ya nggak benar ya. Tidak benar. Karena dari pihak Ibu Suranti Bulan, karena dia ngomongnya agak kasar. Dari Ibu Jadi mungkin terpancing emosi dan Pak Deni. Tapi kalau perempuan kan memang kalau perempuan ini kan angin-angin lah. Kadang kalau uang banyak, kalau nggak uang kasar. Oh jadi seperti itu ya? Iya. Oh silakan. Terima kasih Pak Ketua. Pak Doni. Iya. Ini kan tetangga. Iya. Sama dengan Pak Alvin. Iya. Alvira. Dekat. Iya. Apakah Bapak berpihak sama tergugat? Apakah Pak Alvin juga tergugat? Ini kan beda-beda ya ceritanya nih. Beda-beda. Iya. Kayak ada dari bilang kayak sensitif. Ada lagi bukan bulannya keras. Iya. Coba Bapak ceritakan keseharian Ibu Suranti. Caranya apa seperti apa? Pak Deni seperti apa? Kesehariannya. Apakah cerewet? Apakah suka belanja-belanja terus? Yang Bapak ketahui tentang Pak Deni, tentang Ibu. Tapi sejujurnya Pak ya. Sejujurnya ya Pak.
Kalau saya lihat sehari-hari ya pernah sering sih beribut, tapi dia nggak bercanda. Pagi atau siang? Oh, terangannya malam. Dari siang ada malam. Ada malam ya siang. Ya. Oh. Terus akan lanjut. Udah cukup. Iya. Cukup. Baik, untuk Bapak Doni Ramadhani. Iya. Yang Bapak lihat tentang anak-anak ini gimana? Mereka ini kan sering ribut nih. Jadi kondisi anak-anak mereka waktu mereka ribut, apa mungkin diungsikan ke rumah orang tua menantu atau mertua atau ke rumah orang tua dari penggugat atau penggugat? Oh, kalau itu enggak. Jadi waktu mereka ribut di rumah juga Iya. ada. Awan Pak Tua, awan di sana. Cukup Bapak ya? Cukup. Jadi saya tambahkan kalau ini, jadi kalau memang seperti disampaikan dari Ibu Sarjana Bulan bahwa kurang nafkah, tapi mereka kehidupannya seperti apa, mewah ataupun biasa-biasa saja? Sederhana ya. Tidak terlalu nyentrik ya? Iya. Baik, silakan Bapak kembali ke tempat. Terima kasih keterangannya. Jadi penggugat dan tergugat kita sudah sama-sama mendengarkan keterangan dari para saksi. Jadi untuk selanjutnya kita akan minta langsunglah ini Pak dari kuasa penggugat. Lalu kuasa penggugat kita minta nanti saudara menyampaikan bukti-bukti, kemudian dari pihak tergugat sampaikan bukti-bukti, dan langsung kami minta kesimpulan Bapak ya. Kesimpulan tertulis nanti sampaikan ke panitera, kesimpulan tertulis akan kami pelajari, dan persidangan selanjutnya agenda kita ini hakim 1, hakim 2 panitera kita langsung ke putusan ya. Nanti kesimpulan silakan serahkan ke panitera, nanti kami akan bersidang, akan musyawarah majelis apakah ini diputuskan. Tapi ada satu tambahan yang saya mau gali, apakah ini kalau sumpahnya Ibu Sarjana Bulan, tolong Bapak kuasa kasihkan linknya. Pak, Ibu kalau sumpahnya memang betul ini dalam kajian kami, telaah kami itu memang fatal, memang Ibu mau bercerai, itu apakah Ibu ada mau tuntutan untuk nafkah anak berapa per bulannya biar kami buat putusannya langsung ke pengadilan? Untuk nafkah anak setidaknya ya secukupnya untuk biaya sekolah dan biaya makan hidup. Untuk biaya berapa per bulannya Ibu? Nominal? Kira-kira ya anak 3 juta ya? 3 sampai 4. Cukup 3 juta. Tergantung bapaknya kan ya. 3 juta ya. Kalau dari Pak Dery gimana satu masuk ya 3 juta per bulan? Mungkin saya agak keberatan yang mulia karena gaji saya 5 juta ya. Ya kalau tapi kan kalau bapak ini kan kasihan dengan anaknya, kalau misalnya cuma 1 juta, anaknya mau makan apa? Sedangkan ibu kan ibu rumah tangga kan Bu. Nanti ibunya nanti kerja lain gawat, nggak bisa makan. Saya pengen anak saya ke pihak saya gitu yang mulia. Kita belum bisa sampai ke situ, soalnya kita mau dengar dulu kesanggupan dari Bapak. Itu persidangan berikutnya Bapak, nanti ada gugatan lagi kalau belum berhak asuh. Ajukan dulu gugatan ke pengadilan ke panitera kami. Jadi Bapak kami mau dengar dulu berapa kesanggupan Bapak untuk menghidupi anak-anak Bapak. Sebulannya berapa? 1 juta apa kurang? Bisa ditawar itu? Sekitar 2 jutaan namanya. Jutaannya berapa? 23, 24 kan semua itu. 2.500.000. 2.500.000. Gimana Ibu? Sebenarnya kurang ya Pak. Kurang ya? Kurang segitu. Tapi gajinya kecil Ibu. Iya. Gimana sih Pak? Cukup ya? Cukup, baik. Jadi nanti panitera rekaman ini dan catatan risalahnya persidangan tolong disampaikan ke kami hakim, karena kami akan musyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi penggugat dan tergugat
kita agendakan lagi sidang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 3, tanggal 8 aja ya. 8 hari yang Jumat ya. Hari Jumat kita sidang lagi jam 11. Bapak bisa jam 11. Kira-kira sampaikan lagi. Mungkin ada yang saya sampaikan sedikit buat pihak tergugat atau suami dari Ibu Ibu Seranti. Pada prinsipnya itu mungkin perceraian tidak bagus lah untuk suami antara Ibu Seranti dan Pak Dery ini. Tapi apa boleh buat namanya sudah keputusan bulat, pada prinsipnya ini tetap perceraian, begitulah yang mulia. Baik, jadi kalau dalam sekarang ahli dalam buku nikah itu kalau memang ada kekerasan kemudian sang istri menggugat. Cuman kalau dari Pak Dery sudah menyampaikan talak belum? Nah, seperti itu. Belum ada yang mulia. Nah, kalau belum itu makanya sampai di sini kan harus ada gugatan dulu, makanya seperti itu. Kalau memang ibunya nggak mau lagi seperti apa juga kan, itu tidak bisa usaha. Jadi kita di ibu tadi menyampaikan 2,5 juta untuk per bulannya ya. Ya. Bapak udah sanggupi tadi kan di depan majelis kan? Ya. Baik, jadi agenda berikutnya kita kalau mencatat Pak Indra tanggal 8 Desember 2021 jam 11 ya. Bisa Bapak, Ibu? Bisa. Jam 11, Ibu juga bisa, Bapak? Tanggal 8 Desember 2021 jam 11 ya. Jadi ini sebagai panggilan resmi, tidak pakai bersurat lagi. Jadi pemohon dan di penggugat dan tergugat harus hadir karena kita akan membacakan putusan pengadilan agama tentang perkara ini. Cukup, ada yang mau disampaikan lagi dari hadir satu jumlah? Cukup, kedua, cukup ya. Penggugat dan tergugat cukup. Cukup ya, baik. Sidang sengketa dengan perkara 01 antara Ibu Sarah Bulan dengan Pak Dery pada hari ini tanggal 3 Desember 2021 dinyatakan ditutup. Para hadirin silakan berdiri. Para hadirin meninggalkan ruangan persidangan. Penggugat dan tergugat silakan memasuki persidangan lagi. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Yang mulia memasuki persidangan. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, kita lanjut sesuai dengan agenda sidang lanjutan dengan perkara register nomor 01 tahun 2021 antara Sarati Bulan dengan Dery Selesai pada hari ini tanggal 8 Desember 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi sesuai agenda bahwa penggugat dan tergugat menyerahkan bukti-bukti dan kesimpulan Bapak ya sudah diserahkan dari Panitra, sudah kami terima dan kami baca dan kami musyawarahkan bahwa agenda hari ini kita pembacaan putusan. Silakan Panitra kita menjadi pemangku yang cepat untuk putusan. Baik, saya bacakan putusan Pengadilan Agama Provinsi Bengkulu. Perkara sengketa dengan register nomor 01 atas nama Sarati Bulan terhadap Dery Selesai menimbang dan seterusnya berdasarkan hasil musyawarah dan hasil kesimpulan bahwa terhadap perkara ini majelis telah bermusyawarah untuk memutuskan perkara ini dengan putusan adalah perceraian dan dibebankan kepada pihak tergugat
sebagai mantan suami itu untuk membayar uang bulanan nafkah kepada anaknya 2 orang sebesar 2.500.000 per bulan. Baik, jadi itulah putusan pada hari ini. Sidang register dengan perkara 01 antara Seranti Bulan dengan Deresemen pada hari ini tanggal 8 Desember 2021 dinyatakan selesai dan ditutup. Para hadirin silakan berdiri. Yang mulia meninggalkan ruangan persidangan. Persidangan selesai. Cerai kamu udah boleh semua lagi.